Gemes. Marisa Anita. Panji Pragiwaksono. Kami sedang berada di setnya Mendarat Darurat. Yes. Mengerjakan sebuah scene yang sangat melelahkan untuk Marisa Anita. Ngajak partisipasi ya. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok. Marisa berperan sebagai Maya. Kita tapi nggak ngomongin banyak ke arah film, kita ngomongin, maksudnya bukan ke film ini, Yes. tapi lebih banyak kepada lu as an actor. Hmm. Waktu itu, gue inget banget Glenn waktu itu, kok Glenn sih, si Reza, waktu kita pertama kali ngumpul DMD, inget nggak? Yes. Ada lu, ada gue, ada Luna, ada Reza, ada Pak Manoj bahkan. Yang dia ngomong, hari ini ulang tahun Panji. Dia gitu mulu sama gue, hey, Pak Manoj, happy birthday kepada Anda. Terus Glenn ngomongin sesuatu which I find is interesting. Oh, dia bilang apa? Ke lu, dia bilang, intinya adalah he was surprised to know that you're on board on the project gitu. Oh, Dia why? begitu kan? Kenapa dia surprise? I don't know, gue selalu dengar bahwa a lot of good things about you acting wise. Oh, thank Terus you. ada kesan bahwa lu nggak ngambil semua yang dilempar kepada lu. Ya, kalau tawarannya banyak mah, ya gue bisa kayak gitu, Punch. Kan tawarannya juga nggak banyak. Ya, banyak, sedikit kan relatif ya Iya. pada orang-orang. Ha. Tapi let's just go way back from the beginning. Your very Oke. first movie adalah Ya, apa tuh? Selamat Film. Pagi Malam. Selamat Pagi Malam. Tahun Sama berapa Lucky itu? Kuswandi tahun 2014. How did you get the opportunity? Karena waktu itu Lucky Lu udah teater? itu udah, Oh. gue udah teater dari tahun 2005. Waktu itu Lucky pernah datang ke salah satu pertunjukan teater gue. Terus dia ngeliat gini kan, oh ya udah, gue lagi ada film nih yang udah gue tulis bertahun-tahun. Terus gue mau lu yang mainin ya salah satu karakternya. Ya akhirnya deh gue happy banget lah. Kan, wah gila my first movie setelah gue di teater gedeblak-gedebluk. Akhirnya dapet film. Terus ya udah akhirnya main sama Adenia Wirasti. The chemistry was amazing. I love acting with her. Terus ya udah, the rest is history. Lu sama Asti itu punya pendekatan yang serupa dalam mempersiapkan role ya. Gue perhatiin Masa ya? detail. Oh iya dong, harus detail. Kalau nggak Penuh make sense, catatan, Bo. penuh dog tags gitu. Yes. Ya kan, karena kan ada juga siapa yang cerita sama gue? Kayaknya Reza yang cerita sama gue. Ya. Ada sutradara yang abis pemainnya dikasih karakter, terus sutradara bilang, lu pergi sebulan kemudian datang ke gue present sama gue karakternya seperti apa. Interesting. Ya Okay. itu membutuhkan pertama-tama itu blocking maksudnya, blocking pergerakan. Iya oke. Ntar ya. Ntar. Kru saya biasa. Saya kan di sini sutradara. Banyak yang ingin pendapat dan arahan dari saya. Tapi sebenarnya di sini saya hanyalah jongos orang yang ini nih. Nah, itu dia namanya Bima Dunia Gelap. Tadi gua ngomong apa? Iya, itu pendekatan yang menarik sekali ya karena aktor disuruh ngarang aja gitu. Nanti si sutradara bilang sesuai atau enggaknya. Tapi gue ingat waktu kita pertama kali diputuskan bahwa lu on board, terus kita ngumpul, kita ketemu berdua tuh di sebuah di kafe. kan. Terus kita ngomong panjang banget. Itu berapa jam tuh? Tapi emang gue Agak lebih sampai suka 2 gitu. jam. Asti gue denger juga kayak gitu. Dia selalu really? kenapa kayak gini, kenapa karakter Exactly. gini terus. Iya. Ya Lu makanya- itu sesuatu yang lu develop together atau lu dari Enggak, awalnya udah kayak itu gitu? udah ya karena gue backgroundnya begitu dan ternyata Asti juga begitu. Terus direkturnya waktu itu Lucky Kuswandi juga very open to discussion. Bahkan ending kita berdua itu berubah, nggak sama seperti yang di skrip. Gara-gara benar-benar berdasarkan ini make sense nggak sih kalau endingnya kayak gini. Terus kalau menurut kita nggak make sense ya udah we do it the way that would make sense. Jadi segitu organiknya sih. Tapi emang gue enjoy proses kayak gitu sih, Punch. Maksudnya
gue tuh nggak bisa yang langsung ceprek, oke ya, action on, berubah gitu. Masa? Tadi gue Nggak. ngeliat lu begitu. Lah itu kan gue bermain, gue membayangkan Glenn kan, ya membayangkan histori kita berdua, udah gitu akhirnya seperti apa, makanya gue bisa langsung gitu. Tapi it's all like really just wild imagination. Makanya ketika di awal kan yang pertama kali gue lakukan adalah ketemu sama lo, sama diskusi sama lo gue korek abis. Ini Maya tuh siapa? Dia kenapa begini? Terus nanti ini akan ngefek lo Punch ke bajunya dia, ke make upnya dia, ke aksesorisnya dia, karena dia mulutnya tajam, berarti aksesoris juga harus semuanya tajam. Karena penonton itu sebetulnya nggak cuma ngeliatin aktornya doang, tapi sebenarnya dibantu oleh apa yang aktor lihat. Oh tajam-tajam nih, emang mungkin karena dia gitu kali ya. Oh dia make upnya tuh kayak gitu, ya mungkin orangnya kayak gitu kali ya. Gitu, so everything acting is not only acting, but you have to be. B-nya itu ya dibantu sama teman-teman wardrobe, teman-teman make up, didirect sama apa director. So it's a collective proses bikin Ya, film. gua kan baru pertama kali kan terlibat dalam project film sama lu. Walaupun mengetahui reputasi seseorang, tentu sangat beda dengan bekerja sama dengan orang tersebut gitu. I just realized how much of a powerhouse you were, karena nanti lu lihat deh, capek banget jadi Maya. Capek banget. Jadi, I guess mungkin untuk seseorang ketika dia persiapannya matang, semua yang dia perlu ketahui tentang karakter itu ada di kepalanya dia. Karena kan mungkin gue salah, tapi kan kalau kita mau acting jadi karakter kan kita harus almost like fooling yourself that you believe you are the person gitu. Correct. Kan? Iya, dan untuk membuat kita percaya bahwa kita adalah orang itu, nggak bisa ada yang bolong nih No. dalam kehidupannya. Karena kalau misalkan gue mau mikirin logika karakter gue, motivasi karakter gue, I need to be fully aware of everything gitu, and that's why you ask those questions, I guess. Yes, yes. Dan gue sebenarnya janji sesuatu sama lo yang nggak kejadian sampai sekarang. Apa tuh? Ketemu sama kakak dan adik gue yang orang agency. Oh iya. Iya, itu nggak kejadian. Gue lupa, kakak gue juga ngefans sama lo. Dia reputasi lu di teater kan juga gede ya. Itu dia yang ngomongin mulu, dia ngajakin Mila nonton lu Itu iya, waktu itu dia kakak sama gua. Mila. Iya, sama Mila nonton. Oh my god, I didn't know. Mempersiapkan karakter untuk teater dan mempersiapkan karakter untuk film Sama ya. Cuman ininya aja, dan gue gara-gara pertama kali main komedi sama lo, gue juga menyadari bahwa, karena kan gue biasa drama tuh Punch. Oh ternyata di komedi tuh harus dinaikin dikit. Jadi akhirnya gue balance nih antara film tuh kan aktingnya biasa subtil, apalagi kalau drama ya, subtil banget. Terus kalau teater kan gede banget ya, wah ininya tuh penuh gitu, semuanya tuh penuh. Nah kalau di komedi tuh ternyata diantaranya naikin dikit aja, tak, nggak bisa terlalu subtil tapi nggak bisa terlalu lebay, akhirnya kelihatannya kayak wah gede banget ya, lebay banget. So it has to be right in the middle. So ya di film ini gue belajar untuk finding the sweet spot. Ya, Makasih, itu Mas. si kebutuhan akan karakter Maya juga memang kompleks sih. Iya. Dia bisa satu adegan harus memainkan pengadeganan lucu, abis itu patah di sebaliknya, dan ya itu. Tadi kan lu bilang ya, ini kan film komedi pertama lu. I think so. I think so. Ya, sisanya berarti apa? Horor, Horor, drama. Bukan horor ya? Horor ya? Horor. Kalau Perempuan Tanah Jana maksudnya apa? Horor. Oh, bukan thriller ya? Horor itu I ya? have no idea, but feel-nya horor lah ya. Ada paknya segala macam. Terus Horor, drama selalu gitu ya sebelumnya. Udah gitu, iya. Gue sebelumnya terlibat di film yang sebetulnya komedi, tapi role gue tuh drama di situ. Yang cewek-cewek lain yang bikin tuh jadi komedi gitu. Kalau teater, Ya. bergenre juga? Iya ya? Iya, Harusnya ya? iya dong. Dan lu genrenya kalau main teater? Macam-macam, komedi juga pernah. Oh, Tapi apa ya tuh? it has to be huge. Iya. Kayak- Karena gini ya, mungkin yang nonton mungkin gak ada bayangan. Kalau di teater, kalau di bioskop lu bisa ngambil cover padat. Jadi emosi-emosi tipis itu bisa didapatkan. Tapi kalau teater
angle lu ya udah itu doang, shot lu tuh cuma itu doang. Jadi kalau dia duduknya jauh, space-nya gede, pemainnya tuh mesti gede juga gerakannya untuk bisa ketangkep gitu. Tapi ya komedinya apa? Main komedi apa waktu itu? Gue jadi apa? Teaternya apa? Jakarta Players. Oh, Jakarta Players. Jadi emang pakai bahasa Inggris. Nah, terus gue memainkan seorang hippie gitu, yang memang kerjanya self healing, terus healing orang gitu. Tapi ternyata dia suaminya nyeleweng dan dia, oh my god, I'm out of control again. Ternyata gue nggak sezen itu. Bedanya acting di teater sama di film adalah kalau di teater selalu pasti blockingannya Iya. ke depan ya? Atau enggak Harus juga? cheating. Ya, harus kalau misalnya ini jangan wayang begini nih. Harus agak cheating begini. Harus ngebuka. Karena audiensnya kan di situ tuh. Jadi harus selalu ngebuka, harus cheating. Iya. Abis itu gue bisa ngebayangin latihan olah vokal Yes. lebih ekstrim lagi Karena lu nggak pakai mic. Oh iya. Jadi yang penonton di ujung sana harus dengar. Apa tuh play yang waktu itu lu terlibat di dalamnya yang menurut lu ini diantara yang lainnya ya kompleks sekali gitu? It doesn't have to be a big play or you know. Tapi wow, ini persiapan kita semua untuk play ini rumit banget ya, bukan cuma persiapan pemainnya, technical dan segala macamnya. Sebetulnya peran gue waktu itu juga supporting, jadi ini belakang panggung judulnya. Itu baru banget, 8 Maret kemarin gue pentasnya di Institut Français d'Indonésie. Itu adalah original screenplay tentang kekerasan seksual. Jadi ya lu kebayang dong betapa kompleksnya. Meskipun gue supporting dan gue di situ tidak mengalami kekerasan seksual itu di depan audience, tapi backstory-nya gue mengalami kekerasan seksual oleh this lead actor. Nah itu jadi kompleksitas melihat bahwa ada aktris baru yang datang, terus ini cowok lagi-lagi menggunakan modus yang sama, tapi ini cowok adalah sahabat gue. I mean this guy who molested me itu menjadi sahabat karena gue merasa bahwa I wanna make it in this industry. So ya udah, ya kayak Harvey Weinstein gitu. Wow. Jadi ya akhirnya kompleksitasnya ya muncul. Gue berusaha untuk struggle sendiri, tapi di saat yang sama gue ngeliat itu, dan di saat yang sama gue harus tutup mulut. Kemudian apakah gue harus tutup mulut? Apakah gue kuat tutup mulut? And then I broke. And then the rest is history. Itu gue perhatiin ya, ada kalau orang mulainya dari film, ada kerinduan, kebutuhan bahkan untuk main teater. Apa kira-kira yang aktor layar lebar ini ingin pelajari dari teater yang membantu dia acting di film? Karena nggak ada cut. Ketika nggak ada cut, dia harus paham betul jalan ceritanya dia, arc-nya dia tuh dia harus paham betul, karakternya dia harus paham betul. Makanya background gue di teater itu sangat membantu di film, dan makanya gue jadi lebih detail. Ya karena itu, bahwa gue terbiasa teater, gue harus paham dulu nih punch. Nanti kalau misalnya gue udah paham, fondasi gue udah kuat, lo mau direct gue apa, gue udah bisa mainin gitu. Yang true to the character ya, kayak misalnya nih Maya kan. Maya tuh kan emang pekerja keras, dulu kerja di advertising agency, bareng lah sama Glenn, sama Kania, sama Yahya gitu. Tapi emang dia tuh dari dulu driven, right? Akhirnya dia, yaudah deh, gue keluar dari perusahaan ini, gue akan bikin yang startup ini, but I'm just gonna work hard on it. Jadi akan ada selalu that layer of exhaustion, ya kan? Selalu. Nggak pernah tuh, makanya dia kebiasaannya kayak, oh ya gue main iPad, gue nggak mau ngomong, gue udah capek, gue nggak mau diajak berantem sama Glenn, udah gitu. So, because I understand who Maya is, lu mau ngedirect gue apa, I can do it that is true to Maya. Nggak mungkin dia reaksinya tiba-tiba yang, Glenn, ini, Glenn, manis, Glenn. Enggak. Kalaupun dia manis, caranya beda, dia lebih ke yang, Glenn, you know, it's like lebih subtil, karena it's true to Maya. Yeah. Mungkin kata kuncinya itu ya. It's almost like live. Like there's no cut, nggak ada yang bilang cut, nggak ada yang bisa masuk salah lu kayak gitu. Nggak ada. Kalau lu lupa naskahnya, you have to improvise. Itu, saya harus teater.
harus di pick up lagi sampai lu inget, ya kan? Improvise sampai oh ya gue inget, das langsung kasih ini lagi. Kolaborasi sama aktor, kalau di teater sebutnya aktor juga nggak sih? Iya dong. Kolaborasi dengan aktor di teater sama kolaborasi aktor di film beda nggak? Karena gini, kalau misalkan bedanya cuma gede kecilnya aja. Maksudnya gede kecil emosi dan gerakan. Ini gerakannya. No, I mean collaborating with, misalnya di teater, misalkan gini, di teater pernah main sama Reza? Belum. Oh, di teater belum pernah sama Reza. Reza juga pernah teater kan beneran? Iya, tapi beda. Berarti, gue pikir lu pernah satu teater sama Reza, ini film pertama lu sama Reza. No, this is my first I was ever acting with Reza. I was about to ask, beda nggak ya ketika lu collab di teater? Tapi kalau pengalaman lu, atau di film lain deh, nggak di sini deh. Enggak Pengalaman sih. lu ketika lu harus satu scene dengan, atau satu adegan dengan seseorang di teater dan harus satu adegan dengan dia di film, apakah beda gitu atau sama? Enggak sih, Sama aja. menyesuaikan pasti, kita menyesuaikan sendiri. Dan gue suka teknik speed running. Nah, I was about to ask you that. Itu Right. lu dapetin dari teater atau? Dari teater. Jadi, Really efektif. ya kan? Iya, iya, Ya kan? iya. Kenapa? Bahkan Karena orang yang belum punya pengalaman acting, lu ajak kayak gitu, lama-lama nempel juga tuh. exactly. Karena kita mengajak aktor itu untuk tidak lagi memikirkan dialognya, tidak lagi menghafal dialognya. It has to come automatically. Orang kalau ngomong kan otomatis kan, kayak gue ngomong sama lu ini cepet aja gitu. Nah makanya gue selalu bilang kita speedrun gak usah pakai emosi, cepet aja, tak tok. Kayak waktu sama Narisa ada joke, terus tapi dia tuh kayak masih mikir. Aku bilang repeat lagi, ulangi, I remember that, yeah. ya kan, sampai dia kering, dia udah sisanya ketika dia itu udah hafal, pas dia on take itu udah semuanya emosi yang keluar. Iya, waktu kita ada scene yang di film geng sebutnya Blackpink cabang Sunter mereka satu grup WhatsApp Blackpink cabang Sunter. Gemes. Tapi itu mereka muncul pertama kali, speed running itu namanya, speed running. Speed running. Itu ngebantu justru membuat dialognya realistis. Karena waktu kita mulai take pertama itu, it felt like a dialogue in a movie. Yeah. Ada ayunan yang nggak ada dalam dialog sebenarnya, ada jeda yang nggak biasanya ada di dialog sebenarnya. Yes. Terus waktu lu ajak speed running, gue ngeliat dari monitor, terus gue bilang, lah ini speednya yang gue cari. Gue datang ke situ, makanya langsung gue bilang, ini speednya gitu. Iya. Iya, karena kayaknya kendala acting adalah menghafal. Correct. Iya. Kalau lu belum hafal, ya sulit Iya, ngeluarinnya. dan menghafal tuh termasuk ya, ini rumitnya acting ya, yang sampai sekarang juga buat gue masih rumit. Dia bukan cuma harus hafal dialog dia harus hafal motivasi supaya emosinya tebal, tapi juga menghafal blocking. Coba lu pikirin. Yes. Aneh gila tuh. Yeah. Aneh gila. Di film tidak seperti di teater. Kalau di teater semua yang lu ajak ngobrol ada orangnya, I assume ya. Yeah. Nah, di film kadang-kadang lu harus cover gitu ya. Lu kalau nonton film nih, misalkan ada dialog 2 orang. Terus 1 orang lagi diambil close up-nya. Ini orang kadang-kadang nggak ngelihat orang. Iya. Tapi Ngeliat kepalan tangan. Betul. Nyapa ipung. Iya. Tapi emosinya tebel. Nah itu kadang-kadang mengagumkan tuh kalau kita nonton film. Gue ngelihat ada orang gitu ya, atau pemain-pemain gue, gila nih, kayak lagi ngomong sama orang, padahal lagi ngomong sama kepalan guys. Kepalanya gini-gini. Gitu. Ya sih, itu kayaknya cuma di film deh. Iya. Cuma di Iya. film TV gitu ya. Tapi ya itu tergantung, Bunch. Tiap aktor beda-beda. Kayak gue tuh lebih suka ketika emang co-actor gue ada di situ. Iya. Apakah Dipancing dia ya. yang lagi mau ngambil scene ataukah gue yang mau ngambil scene? Apalagi untuk yang highly emotional. Itu kan butuh realistis ya. Iya. Kalau yang nggak terlalu emotional mah it's okay, teknik ya kan. Iya, gue mau cerita sesuatu di sini ya, yang moga-moga jatuhnya nggak spoiler, karena gue mau ngasih tahu dua sisi dari gue kerja dengan Reza. Jadi lagi ngambil covernya Reza, gue lagi ngebantu di bawah nih, lagi mancing, gue ngasih dialognya dia, lagi ngambil cover Reza lagi ada adegan marah, adegannya saking kerasnya, gue yang mancing, shock, padahal gambar gue nggak diambil, gue sampai shock, sampai gemeteran keluar, anak-anak pada diem semuanya ngeliat gue, terus Glenn ngeliat gue, shock, ditarik sama dia, nangis deh gue dalam pelukan dia. Sebaliknya, ketika gue lagi ngambil cover gue untuk sebuah adegan kami berantem, Glenn tuh nyekek gue nggak beneran, gue tarik tangannya, cekek gue. Karena waktu gue ngeliat mukanya, kan lu tau kan orang kalau dicekek matanya beda, Yes, ya. pas lepas gitu, Iya, matanya beda. Pas take pertama tuh nggak ada, jadi gue bilang sama Reza lu cekek beneran, nanti gue taruh jempol di dalam. Oh my Jempol gue yang nahan. god. Terus? Dia tadi nggak
nggak tega. Ya iyalah, Punch. Ya tapi akhirnya gue taruh jempol gue. Akhirnya dia nyekek beneran dan you can't fool it, you can't fool pain. Yes. Iya, exactly. pas kebuka tuh kelihatan matanya, oh ini habis dicekek beneran. Iya. Almost lost my breath kalau nggak gue taruh jempol di sini. Oh my god. Tapi itu yang tadi lu bilang jadi kerasa kekuatannya ketika lu ngobrol sama orang bukan sama beginian. Yes. Karena ini nggak ada emosinya, tapi muka orang itu sangat ngebantu. Iya, absolutely. Would you recommend School of Acting? Absolutely, why not? Gue inget the first day of shooting, gue ngobrol sama. Tapi School of Acting-nya yang bener ya. Oh iya ya, Yang memang bukan belajar. kursus yang gue maksud, gue Iya. yang maksud ke sekolah, bener-bener go to Iya. school gitu. Yes. Karena gue waktu itu ngobrol sama Reza Hetafi. Sebelum Om Reza Hetafi ngomongin soal Nusantara. Beliau kalau ngomong Nusantara panjang sekali, nggak berhenti-berhenti. Nusantara. Tapi gue nanya, kenapa ada sekolah acting padahal bintang film banyak? Terus dia bilang, ya karena bintang film tuh adanya cuma malam doang, nomor 8, tapi kalau terang nggak ada. Aktor ada pagi, siang, sore, malam. That's how he's trying to explain bahwa substance dalam ilmu lu Correct. acting itu krusial. You didn't, right? I didn't. My school was basically ya karena waktu kuliah itu ikut kegiatan ekskul gitu ya, teater. Udah gitu akhirnya meneruskan teater dengan Jakarta Players. Ya sejauh ini itulah yang jadi sekolah gitu. Dan satu lagi yang gue lakukan adalah emang gue dari kecil tuh gila film. Dari kecil I would watch films again and again. Setiap Sabtu itu dulu waktu gue masih remaja gitu ya, kuliah lah. Yang gue lakukan itu gue nggak ngedate. Yang gue lakukan adalah gue pinjem DVD sebanyak mungkin dan gue nonton itu seharian penuh with a tub of ice cream. And you know that's life. Even sampai sekarang gue tiap hari tuh nonton satu film setidaknya. Wow. Kalau nggak lagi syuting. Jadi emang mungkin karena ya gue suka gitu dengan cerita itu, gue suka. I love human emotion, I love psychology. Tapi di saat yang sama sekolah gue adalah yaitu teateran itu gitu. Akhirnya jadi kayak gym gue di situ. Ya. Sebelum ditutup, film yang lu tonton to study film sama film yang lu tonton untuk Hiburan. Gue The one that you go to. Lu balik lagi ke situ aja. For instance, film yang gua tonton tuh gua pelajari adalah The Social Network. Oh, Aaron Sorkin. Sama David Fincher. Ya, oke. Film yang gua tonton untuk menghibur gua, berulang-ulang gua tonton terus Bad Boys. Will Smith, Martin Lawrence. Itu terus mungkin 20 kali kayaknya. Rush Hour, Bo. Rush Hour kalau gue, oh my god, itu Chris Tucker so hilarious. Lucu banget sih. Oh my god. Tapi kalau buat belajar, biasanya film-film kalau aktris ya, yang gue suka tonton itu adalah Meryl Streep, Jessica Chastain. Oh, Jessica Chastain, powerful. Iya kan? Jadi emang ya. Jessica Chastain Interstellar nggak sih? Iya kan maksudnya Jessica Chastain. Dia ya Interstellar. Interstellar, The Help. Iya, The Help. Molly's Game. Kalau Meryl Streep semuanya. Kalau dari sisi directing and enjoying filmmaking, gue tuh akhir-akhir ini lagi suka nonton François Truffaut. Apa tuh? François Truffaut itu sutradara di New Wave French cinema zaman dulu. Jadi kalau misalnya lu lihat shot-shotnya Woody Allen, yang suka shot panjang, udah langsung berdua ngomong aja terus, kagak ada cover-covernya. Nah itu gue lihat tuh, kayaknya polanya ini dari François Truffaut gitu. Yang dia emang suka shot-shot panjang, wah ngedoli tuh panjang banget, atau pakai steadicam panjang banget. Dan improvisasi, teknik aktor improvisasi itu sering banget dipakai sama François Truffaut untuk menciptakan that freshness in micro ekspresi manusia kan mikro ya sebetulnya, nggak yang kalau marah gini terus. Iya. Iya kan, ada yang lebih mirip karakter kartun tuh barusan tuh. Jadi ya itu, I would watch that. I would watch like old film, New Wave cinema, New Wave French cinema, atau film-film yang biasa masuk di Cannes deh, Cannes Film Festival. Apa ya? Karena dia tidak
banyak pakem yang dia bukan pakem ya, banyak hal yang dia tidak lakukan. Banyak hal yang dilakukan tidak standar film-film industri yang kita tonton. Maybe it's refreshing ya. Yeah, It's refreshing it's to see just something yang different. nggak master cover gitu. Iya, it's just observing life. Ya kan, kayak lu jadi lalat nih, lu sebagai sutradara dan kameramen itu jadi lalat nih. Udah gua ngeliatin aja nih orang mau ngapain ya. Ikutin aja dia mau kemana, ikutin aja gitu. And that is actually life. Right. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, udah mau setengah jam. Kami juga ada Sama-sama. waktunya Oh my siap-siap God. lagi. Gue dicari. Ayo. Saya mesti pergi. Thank you. Thank you, Anji. Bye.